Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur? Semoga kita selalu diberikan segala kebaikan, dimudahkan segala urusan, mendapatkan rezeki yang melimpah barokah, serta mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Dulur, apa saja yang kita persiapkan untuk melakukan kegiatan hipnotis atau untuk menghipnotis target? Yang perlu kita siapkan tentunya adalah diri kita sendiri. Kita harus mempersiapkan diri sendiri, kuasai diri sendiri sebelum menguasai orang lain. Karena jika kita tidak menguasai diri sendiri, maka kita tidak akan pede. Kita akan cenderung memiliki keraguan. Ketika kita tidak pede, kemudian memiliki rasa keraguan, maka kita tidak akan optimal dalam menyampaikan komunikasi kita kepada target atau subjek. Ketika komunikasi yang kita sampaikan kepada target itu tidak bisa kita sampaikan dengan baik, otomatis informasi yang diterima oleh subjek atau target juga tidak baik. Sementara hipnotis adalah seni komunikasi, seni memberikan perintah atau masukan tanpa ada kritik dari subjek. Kalau subjeknya mengkritik atau subjeknya tidak tahu, otomatis dia akan bertanya, apa maksud kita? Dan ketika kita tidak pede, tidak menguasai diri sendiri, maka kita tidak siap dengan fenomena-fenomena. Dan ketika kita tidak menguasai diri sendiri, maka kita tidak akan bisa menerima fenomena-fenomena yang dialami target tersebut. Karena antara target satu dan target yang lain itu fenomenanya berbeda-beda. Tentu saja kalau kita tidak bisa menguasai diri sendiri, maka kita tidak akan memiliki ide-ide kreatif yang muncul dari pikiran kita untuk mengarahkan subjek, untuk mengedukasi subjek, untuk memberikan sebuah nasihat atau masukan kepada target. Kedua yang perlu kita siapkan adalah tentu saja bahasa kita, bahasa yang mudah dipahami oleh subjek. Karena antara subjek satu dengan subjek yang lain memiliki pengalaman yang berbeda, memiliki pengetahuan tentang kalimat, tentang perkataan yang berbeda. Di sini bisa disimpulkan orang yang memiliki wawasan bahasa akan lebih mudah dihipnotis karena dia paham dan mengerti bahasa-bahasa yang tidak dimengerti orang lain. Apalagi pengalaman saya, bahkan seperti yang dulur-dulur ketahui di tayangan-tayangan YouTube, televisi, bahasa-bahasa hipnotis itu sangat jarang sekali dimengerti oleh orang umum, seperti relaksasi lebih dalam. Menurut pengalaman saya, ternyata itu tidak dimengerti oleh banyak orang. Kembali lagi tergantung seberapa wawasan atau pengalaman target kita atau subjek kita.
Saya pernah, bahkan sering, karena lingkungan saya juga tidak begitu menggunakan bahasa-bahasa intelek, bahasa-bahasa dengan kelas tinggi. Ketika subjek sudah tertidur, justru malah dia terbangun karena tidak mengerti bahasa yang saya sampaikan kepada dia. Contohnya, dalam hitungan ketiga, masuki alam bawah sadar Anda atau masuki alam relaksasi Anda, itu justru malah tidak dimengerti dan membuat dia berpikir. Kembali lagi, kalau dia berpikir artinya dia mengkritisi apa yang kita katakan. Untuk dulur-dulur pemula seperti saya yang susah sekali berbicara dengan baik, dengan lancar, bisa kita membuat skrip dulu, kita membuat tulisan dulu, dihafalkan, lalu praktek, dibicarakan, dibaca sebelum kita mulai berhadapan dengan orang lain yang akan kita hipnotis. Karena menurut pengalaman saya, ketika kita membuat skrip, katakanlah kita membuat rangkaian kata, kemudian kita mencoba untuk mempraktekkan terlebih dahulu sebelum kita praktekkan langsung berhadapan dengan orang lain, itu kita akan lebih mudah, kita akan lebih tenang dalam menyampaikannya karena kita sudah mempunyai bahan, kita sudah mempunyai langkah-langkah yang tertulis sesuai dengan bahasa kita, sesuai dengan bahasa yang mudah diterima oleh orang pada umumnya. Jadi dulur, sekian dari saya, teruslah belajar karena tirakatnya emang harus belajar, harus praktek. Tanpa belajar, tanpa mengambil kesimpulan dari satu pengalaman ke pengalaman yang lain, kita tidak akan bisa mengembangkan pengetahuan kita, tidak bisa mengembangkan kemampuan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.